Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika pada saat ini. Pada saat ini kita akan membicarakan pembiasan pada bidang lengkung. Yang kemarin sudah dibahas dan sudah ada PR, pembiasan pada bidang datar. Gitu ya. Sebelum memulai ini, tolong Anda perhatikan di sekeliling Anda. Pelajaran ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tolong Anda selalu mentaati aturan 3M itu. 3M ya. Hindari dari keluarga Anda. Satu keluarga Anda menghindari, nggak usah ngurusi keluarga lain. Apabila semua keluarga sudah ngurusi keluarganya masing-masing supaya tidak terserang, kalau semua itu berarti kan semuanya sudah jaga. Gitu. Oke? Ini hanya pembuka pada ini. Ya. Pada pembahasan pada bidang lengkung, pada saat ini saya akan menggunakan aplikasi pad namanya itu. Ini sudah terlanjur tadi. Ya. Kita matiin ini. Ini ada permukaan. Nah, ini kita namakan suatu material. Nah, materialnya ini kita andakan misalkan sebuah air. Ya, ini materialnya air. Indeks biasa air itu 4/3. Ya. Terus sekitarnya ini itu namanya lingkungan. Lingkungannya misalkan ada udara. Berarti ini air. Di sini adalah udara. Gitu ya. Kalau ini saya taruhkan sebuah sinar, ini sinar banyak. Kelas 1 bagaimana? Nah, ini ya kelas 1. Ya, oke ya. Satu sinar ini akan diteruskan. Anda lihat diteruskan. Karena ini tegak lurus. Tapi kalau ini banyak bagaimana? Oke. Sini udara ya. Sini udara di dalam air. Berarti ini akan terjadi adanya sebuah titik fokus. Gitu. Fokusnya di sini. Kalau ini sinar itu sejajar. Oke. Sekarang apabila material ini ya indeks biasnya kita rubah-rubah, apa yang akan terjadi gitu loh. Oke. Kita mulai. Kalau materialnya ini udara, ini kan teruskan karena materialnya udara, di sini udara, berarti ini nggak ada penghalang. Oke. Ya. Terus bahwa indeks bias material ini kita perbesar, apa? Sudah mulai mengerucut ini. Terus lama-lama dia akan memendek. Gitu ya. Ya, tambah lama nih, tambah pendek dari sini ya. Coba ke sana. Udah saya ya. Oke. Ini pendek. Oke.
Sekarang apabila nih kita misalkan semua di air, oke, di air, terus lingkungannya juga air. Karena sama-sama di air, dia akan bergerak lurus, iya kan? Bagaimana kalau lingkungannya ini indeks gasnya diperbesar? Apa yang kejadian? Justru malah apa? Di sini menyebar, ya, indeks gas lebih jauh, gitu loh. Ya, itu bisa seperti itu. Atau mungkin kita ulang lagi di situ, masih tetap di air semua. Kalau ini kita balik posisinya, di sini kita putar, berarti kita ajukan. Lingkungannya diperbesar. Apa yang kejadian? Ini degresnya jadi membesar, dia akan membuka, ya. Oke. Kalau ini matanya yang diperbesar, itu jarak fokusnya mengecil. Ya. Oke. Pada pembicaraan ini adalah sebuah pembiasan pada satu bidang lengkung. Karena lengkungannya hanya ada satu. Lengkungannya bisa cembung dan bisa juga cekung. Nek cekung piye? Nek cekung ini. Nah, bisa cekung itu sebenarnya menyebarkan gitu. Oke. Ya. Kita dapatkan dalam hal itu panjang fokus benda. Oke. Di sini kalau ini kita perhatikan panjang fokus benda itu di seperti ini. Ya, kita mulai dari atas. Ya. Pembiasan pada bidang lengkung. Ya, sebelum kita lanjut, kita cek dulu teman-teman ada masuk enggak? Ya. 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 Selamat masuk Virgit. Ya, selamat bergabung. Ya. Udah absen belum? Ya, itu udah 9. Oke, kita lanjutkan. Pembiasan pada bidang lengkung. Ya, gambar seperti ini. Ini titik A. Pada titik A ini kita buat sinar sembarang, tak gitu, menuju sebuah permukaan lengkung. Ya. Nah, dari titik ini kita tentukan garis normal. Garis normalnya di mana untuk bidang lengkung? Itu tarik dari pusat lengkungan nih. Berarti sudut ini I. Sudut ini I. Ini sudut datang. Nah, N1-nya itu N1 dengan N2 itu rapat N2. Maka sinar ini akan dibiaskan mendapati garis normal. Ini R di sini. Ya, ketemu titik di sini. Ini bayangannya. Anda tahu nanti udah tahu
lingkungan diperbesar atau diperkecil, indeks biasnya perubahannya udah tahu tadi. Oke. Perumusan bidang lengkung. Untuk sinar paraksial adalah sinar datang dekat dengan sumbu utama. Jadi sinar paraksial adalah sinar yang datang dekat dengan sumbu utama. Sin theta itu mendekati theta atau mendekati tangan theta. Gitu ya. Jadi I ini terletak pada medium 1. I ini terletak pada medium 1. Berarti N1 sin I. Sedangkan R ini terletak pada medium 2. Jadi N2 sin R. Itu ya. Karena ini sinar paraksial, bahwa sin theta itu mendekati theta, berarti N1 sin I sama dengan N1I sama dengan N2 sin R sama dengan N2R. Ya, ini mengatur dari sin theta mendekati theta. Ya, theta mendekati tangan theta. Lanjut. Nah, theta mendekati tangan theta. Oke, I itu berada di sini. Bahwa I itu adalah merupakan segitiga A C di sini nih. Ya. Ini itu sama dengan alfa tambah beta. Berarti I itu sama dengan alfa tambah beta. Sama dengan N2 ini beta kurangi gamma. Karena bahwa beta itu sama dengan R tambah gamma. Berarti R adalah beta kurangi gamma. Lanjut. Karena theta mendekati tangan theta, maka N1 alfa itu mendekati tangan alfa, B-nya itu tangan beta. Sedangkan N2 B-nya tangan beta. Ini salah. Ini sebetulnya apa? Gamma. Lanjut ya. Jadi ini tangan gamma. Oke. Lanjut. Ini yang satu. Tangan alfa itu ini H per S. Ya. Terus tangan beta ini di H per R sama dengan N2H per R min H per S aksen. Nih, tangan betanya kan H per R, gammanya H per S aksen. Kita teruskan, ini kan menghasilkan N dibagi dengan H semuanya, tinggal N1 per S ditambah N1 per R sama dengan N2 per R min N2 per S aksen. Ini sama dengan N1 per S plus N2 per S aksen sama dengan ya, ini N2 kurang lebar ya. Ini ada batas ini. Oke, gak apa-apa. Lanjutkan. Berarti dirumuskan N1 per S ditambah N2 per S aksen gitu. Pembiasan pada bidang lengkung. Kalau benda di sini ya, akan dilanjutkan nih. Ini tarik ke sana. Nah, di sini. Terus ini ke sini juga ada pembiasan. Ketemunya itu. Karena N ini sini ya, N1 H per S. Nah, ini rumus perbesarannya M H aksen per H. Ya, jadi H aksen per H itu sama dengan N1 S aksen. Jadi ini indeks biasanya dibalik ya. Itu untuk perbesarannya.
Maka Anda harus ketahui aturan penggunaan persamaan pembiasan pada bidang lengkung. Menentukan tanda untuk jari-jari R. Jika sinar datang mengenai permukaan yang cembung, nilai R adalah negatif. Jika sinar datang mengenai permukaan yang cembung, nilai R adalah negatif. Jika sinar datang mengenai permukaan yang cekung, maka nilai R adalah positif. Ya. Kalau ini sebenarnya kebalik ya. Kalau menentukan R yang positif itu apabila ketemu yang cembung itu positif, tapi ketemu yang cekung negatif. Jadi kita perhatikan di sini. Ya. Ini kan permukaannya cembung. Maka R-nya berada di sini. Tanda R-nya adalah negatif karena tidak R-nya positif karena tidak sederah dengan sinar datang. Tapi nah ini kita balik sini dari sinar datang. Nah, ini kan kelokannya di sini. Ini kan sederah. Kalau sederah itu adalah negatif. Ini bisa kita ganti, kita balik. Ini kan pusat kelengkungannya tidak sepihak atau tidak sederah, maka lalunya positif. Ini kita balik ke sini. Ini kan sinar datang sini. Ini kan sinar dari sini kan tidak sederah. Maka kalau tidak sederah itu positif. Ya. Untuk benda nyata itu tandanya S-nya positif. Ini benda maya, S-nya negatif. Bayangan nyata, S aksen positif. Bayangan maya, S aksen negatif. Itu ya. Ya, ini pada satu bidang lengkung. Ya, pada satu bidang lengkung itu tadi bisa dirumuskan apa? N per S sama dengan N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R ya. Tandanya R itu. Nanti lebih jelas lihat pada contoh soal yang dilihat di psikologi. Sekarang kita akan bicarakan permukaan pada dua bidang lengkung. Ya. Permukaan pada dua bidang lengkung itu bisa kita misalkan, ini kita matiin dulu, ini kita kembalikan. Ya, di sini kita taruhkan sebuah bola. Ini ada dua bidang lengkung. Ya.
Kita tarik. Nah, Anda telah ketahui. Nah, ini bisa dirumuskan ya pada cari titik fokusnya. Ya, ini ya. N ini kita rubah-rubah. Ini di rekayasa, ini berada di air, berarti lingkungannya air. Kita lingkungannya adalah udara. Ya, lingkungannya udara. Gitu loh. Terus di sini kita dapatkan ya kalau ini rekayasa, ini lingkungannya berada di air dulu ya. Kalau lingkungannya berada di air, ini fokusnya di sini. Tapi kalau kita perbesar, lingkungannya materialnya kita besar, berarti dia akan lingkungannya lebih kecil, gitu ya. Gitu. Jadi ini kita dapatkan. Ya, untuk rumus lensa itu dirumuskan adalah kalau lingkungannya itu sama, itu adalah N1 per S. S itu benda ini pada medium 1. Nah, bayangannya apabila ditemukan di medium 2 berarti N2 per S aksen. Nah, selanjutnya adalah ini N2 min N1 kali seper R1 min seper R2. Ini untuk rumus lensa. Ya. Ini itu. Ini R1 R2-nya itu dari mana? Oke. R1 R2 itu bisa kita bicarakan pada sini. Ini kalau kita tarik, ini kan ini kan permukaan 1. Itu. Ini R1 terus ini permukaan lingkungan kedua. Berarti R1 yang di sini ini tandanya positif karena tidak sepihak. R di sini perselingkuhannya di sini, berarti negatif. Gitu loh. Ya. Jadi apabila ini kita ambil di sini N1, sini N2, sini N1. Berarti benda di sini S. Jadi N1 per S, N2 per S aksen, N2 min N1 seper R1 min seper R2. Bagaimana di sini? Ada kesalahan saya ada kesalahan pohon ini. Oke ya, ini saya salah. Maaf. Ya. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Ini kesalahan, maaf, kesalahan saya. Dari satu permukaan tadi yang di sini, ini kan N1 per S1 ini plus N2 per
S. Ini bendanya N1, N2, N1. Berarti ini tab N1 ini. Ini tab N1. Karena ini bendanya kan di luar, kalau tipis. Ya, yang terakhir. Berarti ini N2 min N1 per R1. Di sini plus N1. Ini tapi sini N1 min N2. N1 min N2 per R2. Ya, nah jadi ini kalau ini kita buat N2 per N1 kan jadi N2 min N1 per R plus ini kan buat N2 per N1 ini kan min R. Berarti benar N ini R1, N2 per N1 ya kali seper R1 min seper R2. Ini untuk rumus lensa. Tapi kalau ini nanti ini N1, N2, ini N3, berarti ini N1, N3 ya. Kalau ini kita rubah ya, ininya N3. Berarti kan N1 per S bayangnya di 3, N3 per S aksen, berarti ini N2 per N1 per N1 per R1 ini plus, jadi negatifnya N3 kurangi N2 per R2, tapi ini jarang keluar ya. Itu oke. Gitu. Sekarang kita ambilkan pada pembiasan pada lensa tipis. Kita cek untuk temannya ada yang masuk tidak hari ini. Masih ada yang masuk. Tidak ya, udah. Nah, pembiasan pada lensa tipis. Lensa itu dibagi menjadi dua. Ada lensa cembung, ada lensa cekung. Kalau cembung namanya konveks, cekung namanya konkav. Ya, ini kita sini. Nah, lensa cembung konveks itu terbagi menjadi 3. Bikonveks, B itu 2 cembung gitu loh ya. Terus plan konveks, plan itu lurus, plan konveks, konkav konveks. Ini ciri-ciri daripada lensa cembung, tengahnya itu lebih tebal. Oke, itu ya. Dan sifatnya adalah mengumpulkan sinar. Ini nanti kita kirim ke grup PowerPoint ini. Pada lensa cekung itu sifatnya menyebarkan. Ini cekung, ada 2 lensa cekung, ini bikonkav. Ya, kalau datar cekung itu plan konkav. Ini konveks konkav. Ini ada beberapa buku yang kolak-walik. Yang penting apabila kamu pelajari satu buku, ikutin aja buku itu. Sekarang kita akan membicarakan ruang pada lensa. Ruang pada lensa yang harus Anda hafalkan itu satu saja. Nggak usah semuanya. Kalau semuanya itu dihafalkan tuh akhirnya bingung tuh nanti. Nah, saya hafalkan satu, ruang benda pada lensa positif, itu aja. Pak, yang lainnya bagaimana? Ya lainnya kita hafalkan dengan cara nanti setelah hafal satu semuanya akan hafal. Ini O sampai F2 ini fokus tak kerja. Ini dinamakan ruang 1. Tapi antara F2 dengan C2 ini ruang 2.
selebihnya dari C3, C2 lebih dari C2 itu ruang 3, sebalik di sana ini berarti ruang 4. Ini saja yang dihafalkan saya. Oke, setelah hafal ini kita baru loh, bayangannya bagaimana? Oh iya, kalau bayangannya diwalik di sebelah samping di 0 sampai F1 ini ruang 1 ini kan kualik. F1 C2 ruang 2. Sementara C3 ini C1 ini ruang 3. Di sini ruang 4 ini kualik ini. Oke. Jadi ngapal ini bisa ketemu. Ya. Sekarang tak lensa cekung piye? Lensa cekung dan cembung kualik. Jadi ruang bendanya itu sama dengan benda di sini ini kualik. Dilihat. Ya, ini terbalik. Ruang bayangannya juga terbalik gitu loh. Ya. Jadi apakan satu konsepnya ruang benda untuk lensa cembung bayangnya kualik. Nek lensa kan udah tahu ruang benda untuk cembung, berarti cekungnya diwalik. Itu tak aja. Ya. Gitu ya. Sekarang bagaimana pembentukan bayangan? Oke. Pada saat pembentukan bayangan pada lensa cembung, benda di ruang 1 ini lensa positif. Ini benda di ruang 1 itu antara O dengan F2. Ya. Kita tarik garis jajar sumbu tanah akan dibiaskan melalui fokus kerja. Oke. Benda melalui pusat kelengkungan, pusat optik akan diteruskan. Ini kan nyebar. Berarti akan kita teruskan balik. Ketemu sebuah titik di sini. Nah kata ini bayangannya maya. Koordinat A1 dan B1. Bagaimana sifat bayangan? Benda ini di ruang berapa? Bayangan di ruang berapa? Ruang 4. Terus sifatnya maya. Karena kalau bayangan di depan lensa itu maya. Terus tegak. Dibar besar. Oke, lihat cepat. Kalau benda di ruang 2 itu di sini. Ya, saya sebentar teruskan. Terus benda pesawat ini, ya, kemudian potong. Sifat bayangan di ruang 3 nyata terbalik. Dibar besar. Sekarang benda di ruang 3. Saat benda berada di ruang 3, ya, sinar datang jajar sumbu utama. Sinar datang melalui fokus tak kerja akan dibiarkan jajar sumbu tanah. Terus sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan. Temu sebuah titik ini. Ini apa? Sifat bayangannya nyata ya. Terbalik, entah ini terbalik dan apa? Dibar kecil. Benda di ruang 4 ya. Jadi pusat sinar datang melalui fokus tak kerja. Dan tempat ini tarik garis ke sana dulu melalui ini putus-putus sini jajar sumbu tanah ya. Nah itu statik ya. Berarti apa? Ini ada pertemuan. Ya. Bayangan bendanya ini kalau di belakang lensa kan maya, maka ini putus. Ya. Nyata, tegak, dibar kecil. Ya, ada suara orang nyapu di depan, nggak apa-apa, suara tetap jelas ya.
Benda di F2. Oke. Sinar datang jangka kan jadi fokus kerja. Apa? Sifat bayangan letaknya tak terhingga. Nanti ini tidak berakomodasi nanti di lensa, di optik, alat-alat optik, mikroskop. Benda di C2. C2 di sini, di depan. Akan juga berada di C dengan besar sama ya. Itu bayangannya nyata, berbalik, sama besar ya. Seperti Anda sudah lihat cekung, kita cek dulu depan. Ya udah, nggak ada tambahan. Ya. Sinar istimewa pada lensa cekung. Tadi ada lensa cekungnya nanti pelajari sendiri ya. Tak kirim PowerPoint ini ke grup di Telegram. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus kerja. Ya. Sinar datang sumbu utama seolah akan dibiaskan melalui fokus kerja. Ya. Bagaimana di sini gambarannya? Sinar datang juga fokus kerja itu F1 setelah dari fokus kerja nih ke sana. Pak, ini berhenti, terus dari tadi sini ini putus-putus ke sana ya. Sinar datang menuju titik fokus tak kerja. Fokus tak kerja itu F2. Jadi ini tarik ke sini. Ya, sampai ke fokus tak kerja. Tarik ini putus-putus dari jarum utama. Oke. Sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Oke. Sinar datang sembarang tidak kita bahas, biar cepat saja. Bayangan pada lensa cekung. Benda di ruang 1, 2, dan 3 untuk lensa cekung adalah benda maya. Maka gambarnya ini putus-putus. Oke. Sinar datang jajar sumbutan ini potong nih, ya. Terus akan develop kerja. Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya sinar datang led optik akan diteruskan. Nah, ketemu titik. Itu bendanya apa? Ini bayangannya nyata, bendanya maya. Ya. Sifat bayangan di ruang 4 nyata, tegak, diperbesar. Ya. Terus benda di ruang 2. Beda, tarik itu. Ini nyebar aja, maka tekan ke samping ke bawah. Temu. Maka surat bayangannya kan di ruang 3 ini benda bayangan kan di sini ruang 3 kualik ruang bayangannya.
Pembayangan 1, 2, 3, 4. Nah, benda 1, 2, 3, 4. 2, 3 maya terbalik diperbesar. Ya. Sekarang benda di ruang 3. Ini cepatkan ya. Benda peristiwa bayangannya di ruang 2 maya terbalik diperkecil. Benda di ruang 4 ya, di ruang 4 ya. Peristiwa bayangan di ruang 1 maya tegak diperkecil. Benda di F3, F2 sifat bayangannya letaknya tak terhingga. Benda di C2 ini nomor 1. Kalau Anda pelan-pelan dan gambarkan tayang itu nanti. Sifat bayangan maya terbalik sama besar. Dalil isbat untuk lensa. Jumlah nama ruang benda R benda dengan nama ruang bayangan R bayangan sama dengan 5. Untuk setiap benda nyata dan tegak, maka semua bayangan yang terletak di belakang lensa adalah nyata dan terbalik. Dan semua bayangan terletak di belakang lensa adalah nyata dan terbalik. Ya. Semua bayangan yang terletak di depan lensa adalah maya dan tegak. Oke. Bila nama ruang bayangan lebih besar daripada nama ruang benda, nama bayangan lebih besar dari nama ruang benda, bayangan diperbesar. Begitu sebaliknya. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. 3 dengan 2 besar 3. 3 itu nama ruang bayangan. Berarti bayangannya diperbesar. Gitu loh. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. 3 dengan 2 besar 3. Sedangkan bayangannya di ruang 2, berarti bayangannya lebih kecil. Maka bayangannya diperkecil. Gitu ya. Ya. Untuk lensa cembung, benda yang terletak titik fokus F2, bayangan terletak di tak terhingga. Tapi benda terletak di F2, bayangan terletak di 2 kali jarak fokus aktif kerja. Bersifat maya terbalik dan sama besar dengan bayangan. Untuk lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa memiliki bayangan yang terletak di depan lensa juga disebut dengan maya tegak diperkecil. Ya. Untuk ruang benda, untuk ini ringkasannya, kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 4, bayangan di ruang 1, kan jumlahnya 5. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Benda di fokus, bayangannya tak terhingga. Benda tak terhingga, bayangannya di fokus, gitu loh. Benda di optik, di lensa itu, tepat di lensa, bayangan juga di lensa itu. Tapi kalau bayangan di jari-jari, ya akan dicari jari-jari satunya ya, gitu. Ya, ini materi saya pada saat hari ini. Ada pertanyaan menurut saya? Kalau nanti
yang PR yang kemarin pada permukaan bidang datar, saya juga kalau Anda setuju, ya setuju, nanti kita terangkan dengan sistem gini supaya Anda tahu di mana letak kesalahannya. Anda bisa nanyakan juga. Nanti kita lihat respon Anda berada di Telegram. Ada pertanyaan? Materi PowerPoint nanti akan kita kirim ke Telegram. Kalau tidak ada, pertemuan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Thank you. Ya, kembali. Ya.